Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua tabi pun. Hai sahabat Bawaslu, selamat datang di podcast Bawaslu Provinsi Lampung. Bersama saya Evi yang akan memandu podcast kita pada kali ini. Sahabat Bawaslu, tentunya saya tidak sendirian. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh salah satu anggota Bawaslu Provinsi Lampung yang gagah tentunya. Beliau adalah Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa. Selamat pagi Bang Herman. Pagi, Pi. Terima kasih Bang sudah bersedia menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Sama-sama. Sahabat Bawaslu, dalam undang-undang sebenarnya tugas dan fungsi Bawaslu tidak hanya terbatas pada pencegahan dan pengawasan saja. Tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Bawaslu diberikan kewenangan yang sangat besar yaitu dalam hal penyelesaian sengketa. Nah, pada podcast kali ini kita akan berbincang-bincang nih mengenai apa sih penyelesaian sengketa proses di Bawaslu itu sendiri. Namun sebelum kita masuk ke tema, boleh dong Bang diceritakan sedikit nih perjalanan karir Abang sampai akhirnya bisa menjadi salah satu anggota Bawaslu di barangkali ini bisa menjadi motivasi nih Bang untuk sahabat-sahabat Bawaslu yang nonton podcast kita. Silahkan Bang. Baik, terima kasih saudari Epi. Assalamualaikum tabib pun untuk kita semua sahabat-sahabat Bawaslu yang berbahagia. Perkenalkan nama saya Hermansyah. Saya Kordip Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi. Ketika ditanyakan tentang karir saya di kepemiluan, di penyelenggaraan, saya berawal menjadi anggota KPU di tahun 2010 di Kabupaten Prengseu, yang mana itu adalah daerah DOP, daerah otonomi baru pemekaran dari Kabupaten Tanggamus. Ketika pengisian anggota KPU di tahun 2010, saya salah satu yang terpilih dari 5 komisioner yang terpilih waktu itu, dan langsung menangani tahapan pemilu kada Kabupaten Tanggamus Prengseu yang pertama. Singkat cerita, periode pertama karena daerah DOP jabatan saya sekitar 3 tahun, terus perpanjangan karena ada pilgub diserentakkan dengan pemilu. Jadi ketika bicara pilkada serentak, Lampung sudah duluan. Bagaimana di tahun 2014 itu pemilihan gubernur berbarengan dengan pileg. Jadi tidak ada sesuatu yang baru bagi Lampung sebenarnya ketika ada pilkada serentak di 2024 yang akan datang. Lanjut di 2014 saya terpilih kembali, ikut seleksi dan terpilih kembali untuk periode kedua menjadi anggota KPU Kabupaten Prengseu. Alhamdulillah, dalam perjalanan di tengah tahapan pileg tahun 2018, sekitar bulan 3 bulan 4 itu ada rekrutmen penambahan sesuai amanah Undang-Undang 7, ada penambahan jumlah anggota Bawaslu yang dari 3 menjadi 7 sesuai dengan luas wilayah dan jumlah penduduk. Saya ikut berkompetisi dan alhamdulillah terpilih di tahun 2018 di bulan Juli, kalau tidak salah di tanggal 18 Juli saya dilantik di Jakarta. Dan perjalanan saya sampai hari ini sudah menginjak 4 tahun ya, menuju 5 karena ini udah bulan Agustus, berarti udah 4 tahun 1 bulan saya Tamri, Karno, Ahmad Sataria dan Muhammad Teguh selaku komisioner penambahan di Bawaslu Provinsi. Nah, inilah perjalanan karir saya di penyelenggara. Jadi memang background saya dari awal menjadi penyelenggara pemilu. Gitu, saudara Epi. Oke Bang, jadi memang sudah berkecimpung di dunia penyelenggara ya Bang, yang awalnya anggota KPU lalu menjadi anggota Bawaslu. Menurut Abang apa sih perbedaan mendasar nih Bang antara lebih ke teknis penyelenggaraan dan ketika Abang menjadi anggota Bawaslu yang sebagai penyelenggara gitu. Perbedaan mendasarnya itu apa Bang yang Abang rasakan? Bicara perbedaan dasar, sebenarnya bicara fungsi kita sama-sama penyelenggara ya, seperti Undang-Undang 7 kan penyelenggara itu kan KPU, Bawaslu dan DKPP. Ini kan satu kesatuan ya yang saling menguatkan. Memang sederhananya menjadi KPU itu kan lembaga teknis.
pelaksana semua tahapan itu ya mereka, ya KPU, komisioner atau komisi pemilihan umum, teknis sampai A sampai Z ada di mereka. Jadi konsen benar apa yang tertuang oleh undang-undang dan PKPU itu dijalankan dan tidak boleh ada kekeliruan, karena yang namanya menjalankan tahapan itu kan tepat waktu, tepat sasaran gitu. Tidak boleh ada kekeliruan di situ. Bicara Bawaslu ini lebih kompleks lagi. Menjadi anggota Bawaslu itu memang harus banyak asupan terutama tentang peraturan, karena dia kan menangani tentang tugas dan wewenangnya penindakan dan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Itu menjadi salah satu core-nya yang harus diselesaikan. Bicara tentang misalnya sekarang bicara verifikasi partai politik, ansih kalau PKPU itu kan melaksanakan apa yang di tahapan PKPU tahapan 3, terus PKPU 4 tentang verifikasi, terus sampai ke Juknis 260. Jangan keluar dari situ aja, insya Allah KPU itu bisa melaksanakan dengan baik. Tetapi bicara Bawaslu itu tidak sederhana itu. Ketika ada contoh sederhananya, larangan bagi orang atau masyarakat atau pejabat negara yang menjadi anggota partai politik, misalnya kepala desa, kita harus membaca undang-undang desa berikut aturannya. Terus syarat-syarat misalnya tentang kependudukan. Ya Bawaslu juga ketika mau mengawasi di undang-undang ASN ini ada pasal sekian melarang bahwa ASN TNI Polri itu dilarang untuk masuk menjadi anggota atau pengurus partai politik. Banyak sekali, kompleks sekali aturan-aturan yang harus kita pahami, harus dipahami oleh seorang komisioner Bawaslu. Dia memang tidak di belakang meja, tetapi semua yang di depan meja dia harus pahami. Semua aturan-aturan yang berkaitan dengan tahapan yang dikerjakan oleh KPU, dia harus paham itu. Gitu. Oke, jadi menjadi anggota Bawaslu itu artinya menuntut Abang dan anggota-anggota Bawaslu yang lain untuk harus terus belajar gitu ya Bang ya. Lanjut nih Bang, kalau di dalam pemilu itu kan kita mengenal ada 2 jenis sengketa ya Bang. Yang pertama itu ada sengketa proses, di mana kewenangannya itu berada di Bawaslu untuk menyelesaikannya. Dan yang kedua adalah sengketa hasil, di mana mahkamah menanganinya nih Bang. Nah, berkaitan dengan sengketa proses itu Bang, mungkin banyak sahabat Bawaslu yang di rumah yang belum tahu apa sih sebenarnya sengketa proses itu. Terus siapa sih yang bersengketa dan sebenarnya apa sih yang disengketakan itu Bang? Boleh dong Bang beri penjelasan kepada sahabat Bawaslu. Baik, bicara sengketa proses itu kita kembali ke Undang-Undang 7 ya. Di Undang-Undang 7 itu di pasal 93 ayat 2 poin AB itu kan menjelaskan tentang tugas Bawaslu itulah pertama A itu penanganan pelanggaran, yang B penyelesaian sengketa proses. Itu induknya di 93. Terus penjelasan lebih rinci lagi di Undang-Undang 7 itu di 466, 467, 68 sampai 69. Bagaimana kita menyelesaikan sengketa proses itu di pemilu yang akan datang, baik dari pengalaman 2019 maupun 2024 yang akan datang. Bicara penyelesaian sengketa proses itu adalah apa sengketa yang terjadi peserta dengan peserta, bicara peserta ya, partai dengan partai, atau peserta dengan penyelenggara. Ini yang banyak. Peserta dengan penyelenggara partai politik, bakal pasangan calon itu dengan komisi pemilihan umum. Akibat dikeluarkannya keputusan atau berita acara. Jadi objeknya adalah putusan atau berita acara yang dikeluarkan oleh KPU. Seandainya peserta itu merasa dirugikan dengan keputusan atau berita acara yang dikeluarkan KPU, maka peserta itu bisa mengajukan permohonan ke Bawaslu 3 hari setelah dikeluarkannya putusan tersebut, gitu. Oke, jadi menjadi objeknya ini adalah keputusan KPU berupa berita acara ataupun SK yang dirasa merugikan peserta pemilu atau bisa juga merugikan antar peserta pemilu, gitu ya Bang ya. Nah, ini kan berbicara dengan penyelesaian sengketa yang menjadi kewenangannya Bawaslu, tentunya kita bisa menerima permohonan sengketa itu ya Bang ya, 3 hari sejak keputusan atau berita acara itu dikeluarkan oleh KPU. Nih boleh dong Bang diceritakan juga bagaimana sih mekanisme permohonan sengketa itu di Bawaslu itu sendiri. Silakan Bang.
Kalau di Bawaslu bukan karena saya Kordip ya, mudah-mudahan memang udah ready ya, siap go on gitu dalam menghadapi pemilu 2024. Bicara undang-undang itu udah jelas, terus regulasinya dari awal sekarang ada 4 per Bawaslu ya sebenarnya, dari 18, 17, terus 5 dan 15 yang terakhir itu. Semua ini tahapnya akan disatukan, akan dikeluarkanlah per Bawaslu baru. Terakhir saya ikut FGD ini udah sampai sekarang informasinya udah harmonisasi atau sedang pengajuan meminta persetujuan dari anggota DPR Komisi 2, dalam akhirnya harus dikonsultasikan gitu. Jadi ada tentang bagaimana penyelesaian sengketa itu. Ya sederhana, setelah putusan atau berita acara yang dikeluarkan oleh KPU itu merugikan partai politik, ya mengajukan permohonan, dan mengajukan permohonan ini bisa melalui berbasis IT misalnya, karena di Bawaslu itu bisa dicek oleh kawan milenial hari ini, sahabat-sahabat Bawaslu, bahwa SIPS itu udah bisa melakukan menerima permohonan, dan KPU Bawaslu standby di situ karena ada petugasnya nanti yang menerima. Seandainya para pemohon ini, para pihak yang akan mengajukan permohonan kesusahan, mungkin tidak bisa atau last minute, dia yang penting mendaftarkan dulu melalui sistem informasi penyelesaian sengketa, baru nanti ke Bawaslunya. Sederhananya itu setelah memenuhi formil materi, baru yang namanya rapat pimpinan nanti diregister. Setelah diregister diundang dengan layak dan patut kepada pihak untuk dilakukan mediasi, dan kalau saya tidak selesai diadjudikasi gitu. Menarik nih Bang, berarti kan kalau di sengketa proses pemilu ini kita mengenal ada tahapan mediasi dan adjudikasi. Mediasi itu artinya kan kita musyawarah ya Bang ya. Ya. Nah, ketika nanti dia musyawarah tidak menemui kesepakatan, maka akan lanjut ke sidang adjudikasi. Boleh dong Bang diberikan gambaran kepada sahabat-sahabat Bawaslu ini perangkat-perangkat apa saja yang harus ada di dalam mediasi dan adjudikasi tersebut? Oh ya, karena kewenangan Bawaslu itu adalah kuasi peradilan, persis seperti hakim-hakim biasa, hakim-hakim tun itu menyelesaikan perkara administrasi yang dimohonkan kepada Bawaslu. Setelah 3 hari dikeluarkan, terus diregister, diundang secara patut dan layak oleh Bawaslu. Bicara di undang-undang, masa waktunya itu maksimal 12 hari. Jadi 12 hari kerja itu harus diputuskan oleh Bawaslu. Harus diputuskan Bawaslu. Hari pertama misal disepakatin dalam mediasi mungkin sehari atau 2 hari. Mediasi itu kalau undang atau pemusyawarah atau mufakat. Kalau tidak dicapai, misalnya antara KPU dengan partai politik ini tidak dicapai kesepakatan, baru dilaksanakan adjudikasi. Adjudikasi ini kan sidang seperti biasa, sidang seperti umum. Ya biasa ada majelis, nanti pimpinan akan pleno menunjuk majelisnya siapa aja. Karena di Perbawaslu terbaru juga majelis itu bisa majelis tunggal, nggak kayak Perbawaslu lama kan bisa minimal 3, 5 atau apa. Kedepan ini karena tahapan begitu padat, majelis itu bisa yang memimpin si perkara atau sidang itu boleh 1, boleh 3, atau bisa juga tergantung dilakukan pimpinan. Nah seandainya tidak selesai mediasi pertama, mediasi kedua tidak selesai, dibuatlah berita acara bahwa tidak menemukan keputusan, sehingga ditetapkanlah jadwal tahapannya untuk melakukan adjudikasi atau sidang persis seperti sidang-sidang umum itu. Ditentukan biasa membacakan permohonan, jawaban permohonan, terus pembuktian di situ, saksi-saksi dan ahli-ahli sampai kepada kesimpulan dan pembacaan putusan oleh majelis. Di situlah seperti biasa. Oke, jadi bisa diibaratkan kalau Bawaslu ini seperti peradilan sengketa ya Bang ya? Iya. Pada sidang adjudikasi ini kan Bang, produk yang dihasilkan itu berupa putusan ya Bang. Nah, jika salah satu pihak nih Bang merasa tidak puas dengan putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu, apakah ada upaya hukum yang bisa dilakukan Bang? Oh ya, baik. Sesuai dengan 467 itu,
469 kalau tidak salah, lupa ada angkanya. Putusan Bawaslu tentang sengketa proses itu kan final dan mengikat para pihak. Ada upaya apa? Ya upayanya ke PT Tun. Nah, terus objek sengketa yang berupa berita acara dan keputusan itu yang dikecualikan tentang ada 3 hal, tentang penetapan partai politik, terus pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Kota, dan pencalonan presiden dan wakil presiden. Itu pengecualian yang tidak bisa disengketakan di Bawaslu. Itu. Jadi bisa dilakukan upaya hukum Ke ya PT Bang, Tun. ke PT Tun ya Bang. Nah ini Bang, sekarang kan kita sudah memasuki tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024. Yang tentunya nanti KPU akan mengeluarkan berita acara maupun surat keputusan nih Bang. Itu akan menjadi salah satu potensi sengketa ya Bang tentunya. Ada nggak nih Bang himbauan untuk para peserta pemilu maupun penyelenggara agar tidak ada sengketa nih di antara kita gitu Bang? Bisa diberikan himbauan kepada mereka Bang? Ya, tahapan ini tahapan krusial karena kebetulannya juga saya diamanahkan menjadi VIC ya dalam verifikasi pendaftaran dan penetapan partai politik sebagai peserta pemilu tahun 2024. Ini mengacu kepada SK yang disesuaikan dengan Bawaslu RI. VIC di Bawaslu RI adalah Cak Toto ya, Toto Haryono menjadi penanggung jawab verifikasi dan pendaftaran peserta partai politik ini. Nah, kor di Bawaslu ini kan sebenarnya kali ini lebih kepada pencegahan. Jadi seandainya bukan ukuran sengketa banyak itu adalah membuktikan bahwa Bawaslu-nya baik, tetapi bagaimana minimalisir adanya sengketa itu, sengketa proses. Dalam artian pencegahannya yang lebih ditekankan kepada KPU dan partai politik, karena kemungkinan besar ini kan KPU akan mengeluarkan BA misalnya tentang berita acara kegandaan misalnya, terus berita acara tentang status pengurus misalnya, bisa aja terjadi kesalahan misalnya KPU men-TMS-kan karena salah satu pengurusnya adalah statusnya TNI. Ternyata begitu di cross check berdasarkan KTP memang masih status TNI, ternyata sudah 2 tahun pensiun. Itu yang tidak bisa dilacak, ternyata tahu TMS. Nah, berita acara itu kan bisa menimbulkan potensi sengketa di kabupaten kota, bisa juga di provinsi. Nah, itulah yang kemungkinan besar di tahapan ini akan banyak potensi sengketa, sebagaimana pengalaman kita di 2019. Lampung ini cukup dinamis. 2019 kita Provinsi Lampung ini ada 20 permohonan, ada 20 perkara ya. 5 di provinsi dan 15-nya itu tersebar di kabupaten kota. Tentang sengketa proses selama tahapan pileg kemarin. Ada juga tentang DPD, ada pendaftaran partai politik dan pendaftaran anggota DPR, DPRD dan DPRD kabupaten kota juga banyak sekali gitu. Dan bicara tentang pilkada juga, kita pengalaman kita terakhir kemarin malah ada 3 kan, ada kota sengketa, tapi itu sengketa pemilihan karena induknya Undang-Undang 10, terus ada di Lampung Selatan, ada di Lampung Tengah, dan kita juga diajarkan tentang sengketa administrasi TSM itu penanganannya di Ibu Ketua di PP itu, bukan di sengketa pemilihan bukan. Ayo, terima kasih. Oke, jadi dari pengalaman pemilu tahun 2019 yang lalu nih Bang, tadi Abang bilang ada 20 permohonan yang diajukan ke Bawaslu nih Bang. Nah, dari 20 permohonan yang pernah diajukan ke Bawaslu ini, paling banyak itu tren-trennya itu apa ya Bang? Tren-tren permohonan sengketanya itu seperti apa ya Bang ya? Trennya rata-rata kalau kemarin tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dan DPD. Contohnya misalnya ijazah yang tidak dilegalisir, sehingga itu kan keluarlah produknya KPU tentang berita acara TMS. Kalau di TMS kan seandainya satu perempuan, undang-undang kan mengamanahkan dari 3 itu harus ada 1 perempuan, kalau 5 2 perempuan. Kalau perempuannya hilang, otomatis 1 dapil itu partai politik tidak bisa mencalonkan semua, sehingga itu berimbas kerugian besar. Nah,
contoh-contoh seperti itu. Misalnya kemarin tuh ada yang rame-rame 2009 ex napi koruptor, karena standing KPU bahwa ex napi koruptor tidak boleh, tapi standing Bawaslu membolehkan karena tidak ada larangan dari undang-undang. Dan contoh-contoh itulah di pencalonan itu yang paling banyak. Kalau DPD kemarin lebih kepada karena kewajiban LADK laporan awal dana kampanyenya terlambat misalnya. Di hari terakhir KPU itu pukul misalnya 11.59 ternyata masih ada anggota DPD ketika itu terlambat sehingga di TMS-kan oleh KPU dan yang bersangkutan mengajukan permohonan ke Bawaslu. Itu contoh-contohnya. Oke Bang, nah belajar dari pengalaman juga nih Bang, dari tahun 2019 yang lalu, apakah permohonan-permohonan yang diajukan ke Bawaslu itu selesai di mediasi atau justru banyak yang tidak selesai dan harus dilanjutkan ke sidang adjudikasi Bang? Paling banyak selesai di mediasi, dalam artian bukan kompromi ya, mediasi itu kan kompromi yang sesuai dengan undang-undang. KPU juga tidak mau kalau seandainya ada kesepakatan tapi di luar undang-undang itu tidak boleh. Tapi bicara tren 2019 rata-rata itu selesai di mediasi. Hanya beberapa di provinsi yang adjudikasi, kalau tidak salah itu hanya 2 ya yang sampai adjudikasi dan kami putuskan. Yang lainnya selesai di mediasi, terutama di kabupaten kota itu rata-rata selesai dengan mediasi gitu. Oke, nah kita berbicara untuk pemilu tahun 2024 nih Bang. Ya. Tentunya ada persiapan-persiapan yang sudah dilakukan nih oleh bagian penyelesaian sengketa untuk menghadapi sengketa proses yang mungkin akan terjadi di tahapan-tahapan pemilu 2024 nanti gitu. Ya. Nah, persiapan apa saja sih Bang yang sudah dilakukan sampai ke tahap Bawaslu Kabupaten Kota? Satu hal yang perlu saya ingatkan lagi kepada jajaran Bawaslu terutama ya, dan informasi kepada sahabat-sahabat Bawaslu di Provinsi Lampung bahwa visi misi Bawaslu RI itu adalah menghilangkan ego divisi ya. Kita contohkan hari ini PIC penkasih partai politik itu ada kordip sengketa seluruh Indonesia, baik dari RI, provinsi dan kabupaten kota. Ini kita memaknai bahwa ini harus gotong royong menyelesaikan. Tidak bisa bahwa kordip sengketa ini hanya paham tentang sengketa aja. Dia harus paham tentang verifikasi, tentang bagaimana hukum, paham tentang penanganan pelanggaran, karena ini diputar, dirotasi. Nanti tahap pendaftaran partai politik misalnya, bukan tahap pendaftaran DPD, PIC-nya kalau tidak salah ini ada di pengawasan. Terus PIC tentang pendaftaran kayaknya ke PS lagi. Terus VIC beberapa tahapan kampanye itu kayaknya di PP, dan ini diputar. Jadi kita kayak EPI misal dihukum tidak bisa hanya memahami sisi hukum, harus memahami sengketa itu apa, harus memahami penanganan pelanggaran itu apa, sehingga bicara ini kelembagaan, bukan ego divisi lagi. Ini adalah sesuatu yang baru dari Bawaslu hari ini, dan ini mulai diterapkan. Walaupun memang bukan berarti kita menegasikan, misalnya kalau ini kan kalau dulu itu adalah core-nya pengawasan. Bukan juga pengawasan ditinggalkan, tetapi pengawas fungsinya bekerja menggunakan alat kerja pengawasannya. POM A harus ada laporan terus setiap hari. Hukum seperti yang saya sampaikan, hukum hari ini apa tugasnya? Yaitu produk hukumnya adalah bagaimana menerbitkan SK, terus bagaimana mengelola verifikasi partai politik ini tentang terutama tentang Sipol hari ini dihukum, dan begitu juga tentang penanganan pelanggaran seandainya ada temuan, ada pelanggaran pada tahapan verifikasi ini, kawan-kawan Kordip PP harus membuat saran perbaikan atau rekomendasi. Jadi bukan semuanya di PIC sengketa, tapi leading sektornya hari ini dipimpin oleh Kordip Sengketa, tapi dia bagaimana membangun menjadi dirijen lah dari orkestra besar ini, sehingga dia memerintahkan Kordip Hukum, memerintahkan Kordip UAS, PP dan PS dan SDM untuk bersama-sama menyelesaikan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik di tahun 2004 ini. Gitu.
Oke, jadi sekarang kita tidak lagi berbicara tentang kerja-kerja divisi ya Iya. Bang ya, tapi kerja kelembagaan. Kelembagaan. Di mana tugas pengawasan itu yang dahulu itu ada di divisi di bagian pengawasan, tapi kalau sekarang itu sudah menjadi tugas dan fungsi dari semua divisi. Begitupun dengan nanti ketika ada sengketa, Iya. tidak hanya mengandalkan dari divisi sengketa saja stafnya gitu ya, pasti akan membutuhkan dari divisi-divisi lain. Terus Bang, selanjutnya menurut Abang nih sebagai koordinator penyelesaian sengketa yang sudah menangani beberapa sengketa di Bawaslu Provinsi Lampung, sebenarnya tolak ukur keberhasilan dari penyelesaian sengketa itu sendiri apa Bang? Apakah dari banyaknya permohonan yang diterima atau justru dari tidak adanya permohonan atau ada indikator lain Bang? Nah, itu yang saya udah sampaikan sebelumnya tadi. Inilah yang disebut juga bicara kelembagaan. Jadi ukuran kita itu bukan banyaknya kasus. Nah, kita bicara lagi bagaimana koordinat pengawasan hari ini, koordinat pencegahan ya. Hari ini berubah, koordinat pencegahan dan semua jajaran Bawaslu ini bekerja maksimal pada tahapan ini sehingga tidak adanya sengketa. Semua potensi-potensi ini diminimalisir gitu. Yang kecil dihilangkan, yang besar coba dikecilin. Dalam artian bukan juga kita akan bersama-sama tutup mata tentang pelanggaran. Misalnya pada tahap verifikasi ini ada partai yang kekurangan syaratnya sehingga ke depan ini akan menimbulkan potensi yang akan di-TMS-kan oleh KPU. Nah, sama-sama kita mengingatkan, mungkin kita lebih proaktif mengingatkan kawan-kawan partai seperti apa yang disampaikan oleh Koordinat Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI. Tolong ini dilengkapi biar tidak akan ada timbul potensi sengketa kemudian hari yang lebih merepotkan, karena memang seperti kata dokter itu mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dalam artian kesimpulan kita minimnya permohonan sengketa itu menunjukkan bahwa Bawaslu berhasil melakukan pencegahan atau deteksi dini terhadap persoalan-persoalan pemilu di tahun 2024 gitu. Oke, jadi fokusnya nanti di tahun 2024 itu adalah memaksimalkan pencegahan itu sendiri ya Bang ya. Nah, artinya ketika kita mau menjalankan fungsi pencegahan dan pengawasan nih Bang, kita pasti butuh nih partisipasi masyarakat ya Bang ya. Nah, bagaimana sih, adakah pesan dan kesan nih untuk teman-teman, untuk sahabat-sahabat Bawaslu yang nonton podcast, terutama untuk kaum milenial nih Bang ya, untuk meningkatkan partisipasi mereka demi suksesnya pemilu tahun 2024? Ya, bicara kaum milenial atau istilah orang generasi Z ya, ini potensi sangat besar sekali. Dari pemilu ke pemilu itu minimal 20% dari jumlah pemilih yang ada di Indonesia. Sehingga ini sangat menentukan arah perjalanan bangsa ini. Satu hal yang kami harapkan, kita sarankan bersama bahwa di tangan pemuda-pemudilah Indonesia arahnya mau kemana. Proaktif kaum milenial untuk ikut berpartisipasi mensukseskan pemilu dan pilkada di tahun 2024 itu adalah kunci. Bagaimana mereka berpartisipasi, misalnya ikut aktif, misal hari ini tentang verifikasi partai politik, bisa melakukan cek misalnya via handphone, apakah saya di dalam tanda kutip nama saya dicatut atau dicomot oleh salah satu partai atau tidak. Kita bisa cek input terus di search sehingga timbul apakah Anda terdaftar atau tidak. Itu salah satu. Terus misalnya ada partisipasi lain, misalnya kan ke depan mungkin ada pelanggaran, jadi proaktif melaporkan kepada Bawaslu, karena kita tahu jajaran Bawaslu itu kan minim sekali. Kita ada yang 3, ada yang 5, ada jajaran Bawaslu kabupaten kotanya. Terus Panwascam cuma 3, terus kelurahan dan desa itu hanya 1, tapi BTP 1. Tidak mungkin semuanya akan bisa mengawasi tahapan yang begitu banyak dan begitu kompleks, sehingga peran serta kaum milenial ini sangat diharapkan proaktif melakukan partisipasi pengawasan menjadi istilahnya volunteer untuk mengawasi pemilu di tahun 2024 agar suksesnya pemilu itu ada di tangan kaum adik-adik milenial itu.
Oke, jadi penting sekali ya untuk sahabat-sahabat Bawaslu di rumah, terutama untuk kaum milenial, untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu tahun 2024. Baiklah, demikian sahabat Bawaslu podcast kita pada hari ini. Semoga podcast ini dapat menambah wawasan dan memberikan informasi kepada sahabat Bawaslu. Untuk Bang Herman, terima kasih banyak Bang atas waktunya. Semoga Abang selalu sehat dan sukses dimanapun Abang berada. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.